Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Izzah Sari Rotunijwa SMMM, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Naufal Aprilio dengan NIM 059, yang kedua ada Anissa Wahyu Putri dengan NIM 115, kemudian ada Dinda Permata Wulandari dengan NIM 189, dan saya sendiri dengan Najwa Taskia dengan NIM 190. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan sendiri adalah suatu proses terencana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Pelatihan berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan peningkatan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang sedang mereka jalani. Kemudian, definisi pengembangan adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi tanggung jawab di masa depan dengan meningkatkan kapasitas, wawasan, dan potensi diri. Pengembangan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan jangka pendek yang relevan dengan perubahan teknologi, tuntutan pekerjaan, dan dinamika organisasi. Pelatihan dan pengembangan SDM ataupun karyawan memiliki dua jenis. Yang pertama formal, kemudian yang kedua informal. Yang pertama formal. Formal ini karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Kemudian untuk yang informal, karyawan atas keinginan atau kemauan sendiri dan usaha sendiri untuk melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatannya. Metode pelatihan penembana. 1. On the job training adalah para peserta latihan bekerja di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di bawah pimpinan seseorang pengawas. 2. Vestibule adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelas yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan pada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. 3. Dimulasio and Espace adalah metode latihan yang dilakukan dengan cara perancang dan penjelasan bagaimana cara-cara menjelaskan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau pencobaan yang dimulasikan. 4. Simulasio merupakan situasi kejadian yang ditampilkan mirip murni dengan situasi yang sebenarnya, tapi hanya merupakan tiruan saja. Ekspektasi masa depan adalah suatu cara untuk mengembangkan berbagai macam keahlian sehingga para karyawan dapat mempelajari segala aspek pekerjaan yang mereka butuhkan. 6. Classroom Mendo terdapat 7 bagian metode pertemuan dalam kelas, yaitu drama atau kuliah, conference pertemuan, fondames introduction, metode tertulis kasus, roller playing, metode diskusi, metode terminal. Faktor-faktor yang melalui pelatihan pengembangan SDM. 1. Tuntunan manajer puncak pelatihan dapat menambahkan ada
gejala empatip tidak ditutup penuh oleh pimpinan melalui andalan fasilitas kebijakan dan budaya pembelajaran. Komite Spesialis Generalis SDM. Keberhasilan program pelatihan bergantung pada peran aktif spesialis perancang pelatihan generasi penduduk rata-rata di lapangan. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut peningkatan keterampilan SDM sekaligus menyediakan metode pelatihan model seperti e-learning dan webinar. Kompleksitas organisasi. Temati tombak organisasi, temati penting pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan tiap bagian ada menembana lebih tepat sasaran. Jaya belajar. Perbedaan jaya belajar individu perlu diperhatikan dengan menuju metode pelatihan yang bervariasi dan interaktif agar materi mudah dipahami. Kinerja fungsi SDM lainnya. Pelatihan harus selaras dengan fungsi SDM lainnya seperti instrumen dan penilaian kinerja agar lebih efektif dan berdampak positif pada organisasi. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Kelompok kami mengambil dari perusahaan Female Daily Network. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh Hanifah Ambadar dan Afi Assegaf. Female Daily Network atau FDN adalah media online untuk wanita Indonesia yang berfokus pada kecantikan, fashion, dan gaya hidup. Berawal dari blog, FDN berkembang menjadi platform komunitas dengan fitur seperti FD Beauty Review, FD Babes, FD Studio atau e-commerce, FD Talk atau forum diskusi, dan Beauty Club. FDN juga mengadakan event seperti FDX Beauty dan Female Daily Best of Beauty Awards, serta aktif mendukung brand lokal. Dengan lebih dari 4 juta pengguna unik bulanan dan 50 juta anggota komunitas, FDN bertujuan memberdayakan wanita Indonesia lewat edukasi dan informasi kecantikan yang kredibel. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan dari perusahaan FDN. Perusahaan FDN hanya menggunakan analisis organisasi dan analisis pekerjaan untuk analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangannya. Peserta pelatihan dan pengembangan di perusahaan FDN yaitu karyawan baru ataupun karyawan lama. Jika karyawan tersebut membutuhkan topik tersebut, baik karyawan baru ataupun karyawan lama, mereka wajib mengikuti pengembangan. Hal ini disampaikan langsung oleh COO atau Chief Operating Officer dari perusahaan FDN itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu metode pelatihan dan pengembangan. Peserta pelatihan dan pengembangan di perusahaan FDN menggunakan metode classroom methods yang terdiri dari seminar, workshop, dan discussion. Program tersebut ditetapkan oleh penanggung jawab pelatihan dan pengembangan, yaitu manajer personalia atau suatu tim. Metode ini memudahkan karyawan dalam menerima dan mengaplikasikan materi yang didapat langsung di kehidupan kerja sehari-hari. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di FDN memberikan manfaat yang pertama untuk organisasi atau FDN sendiri. Manfaat yang diberikan yang pertama yaitu kinerja karyawan akan meningkat dan lebih memuaskan setelah mengikuti pelatihan. Yang kedua, pengetahuan karyawan akan bertambah sehingga mendukung untuk tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian individu atau karyawan atau peserta pelatihan memberikan manfaat yang pertama untuk individu yaitu kemampuan dan keterampilan kerja yang akan meningkat. Kemudian pelatihan yang bermanfaat ini tidak hanya untuk pekerjaan saja tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan pribadi seperti memanage keuangan.
Kemudian pada studi kasus di FDN, contoh nyatanya ada seorang akuntan eksekutif staf di perusahaan FDN yang merasa lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang baru dan memperoleh banyak pengetahuan setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, faktor pendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, dukungan dari perusahaan FDN. FDN akan memberikan support penuh atau dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan jika karyawan membutuhkan. Karyawan juga diperbolehkan untuk mengajukan pelatihan di luar FDN jika dianggap relevan dan perusahaan akan menanggung biaya sepenuhnya. Yang kedua, pemateri dan kapabilitas pemateri pelatihan dan pengembangan. Perusahaan FDN akan memilih pemateri yang berasal dari eksternal perusahaan. Karena FDN ingin peserta mendapatkan materi yang berasal langsung dari orang yang ahli di bidangnya. Pemilihan pemateri ini juga disesuaikan dengan tema yang akan dibawakan pada saat pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, kesesuaian materi. Karyawan yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan bahwa materi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Materi yang diberikan juga sudah memenuhi tujuan dari adanya pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian karyawan biasanya juga langsung mengaplikasikan materi dan apa yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fasilitas saat pelatihan dan pengembangan. Fasilitas yang disediakan selama pelatihan dan pengembangan umumnya berasal dari fasilitas kantor. Tetapi apabila fasilitas dari kantor sendiri kurang memadai, maka akan dilakukan pengambilan fasilitas dari luar kantor. FDN ini sendiri telah menanggung kebutuhan seperti transportasi, tempat, dan keperluan lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.